Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Saya Michael Joshua Xavier dari kelas Oceanografi B 2020 dengan NIM 260500120140045. Saya di sini akan responsi modul 3, penginderaan jauh dan pemetaan laut. Penginderaan jauh adalah suatu ilmu atau seni dalam mengolah dan menafsirkan citra untuk mendapatkan suatu informasi. Teknologi penginderaan jauh adalah untuk kegiatan pengamatan objek atau suatu daerah tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Pemanfaatan citra dengan resolusi tinggi dan turunannya adalah untuk memperbarui peta skala besar yang berguna untuk memantau perkembangan bangunan di suatu wilayah. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi ini untuk updating peta skala besar mempunyai beberapa kendala. Misalnya, perekaman data oleh sensor satelit yang tidak dapat digunakan secara langsung karena masih terdapat beberapa kesalahan geometrik yang harus dieliminir. Untuk mengeliminasi berbagai kesalahan geometrik, maka dilakukan koreksi geometrik. Lancat 8. Pada tanggal 11 Februari 2013, NASA melakukan peluncuran satelit Landsat Data Continuity Mission atau LDCM. Satelit ini mulai menyediakan produk citra open access sejak tanggal 30 Mei 2013. Menandai perkembangan baru dunia antariksa, NASA lalu menyerahkan satelit LDCM kepada USGS sebagai pengguna data terhitung 30 Mei tersebut. Satelit ini kemudian dikenal sebagai Landsat 8. Pengolahan arsip citra masih ditangani oleh Earth Resource Observation and Science atau EROS Center. Landsat 8 hanya memerlukan waktu 99 menit untuk mengorbit bumi dan melakukan liputan pada area yang sama setiap 16 hari sekali. Resolusi temporal ini tidak berbeda dengan Landsat versi sebelumnya. Landsat 8 lebih cocok disebut sebagai satelit dengan misi melanjutkan Landsat 7 daripada disebut dengan satelit baru dengan spesifikasi yang baru pula. Ini terlihat dari karakteristiknya yang mirip dengan Landsat 7, baik resolusinya atau spasial temporal spektral, metode koreksi, ketinggian terbang maupun karakteristik sensor yang dibawa. Hanya saja, ada beberapa tambahan yang menjadi titik penyempurnaan dari Landsat 7, seperti jumlah band, rentang spektrum gelombang elektromagnetik terendah yang dapat ditangkap sensor, serta nilai bit atau rentang nilai digital number dari setiap piksel citra. IR-Mapper atau Earth Resource Mapper sebagai software pengolahan citra. Dengan software ini, pengolahan citra lebih mudah karena dijalankan pada sistem operasi Windows, serta kemampuannya untuk menghemat ruang harddisk komputer, serta dapat mengintegrasikan data raster dan data vektor. Koreksi geometri. Koreksi geometri adalah transformasi citra hasil penginderaan jauh, sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk, skala, dan proyeksi. Transformasi geometrik yang paling mendasar adalah penempatan kembali posisi piksel sedemikian rupa, sehingga pada citra digital yang transformasi dapat dilihat gambaran objek di permukaan bumi yang terekam sensor. Pengubahan bentuk kerangka liputan dari bujur sangkar menjadi jajar genjang merupakan hasil transformasi ini. Tahap ini diterapkan pada citra digital mentah atau langsung hasil perekaman satelit dan merupakan koreksi kesalahan geometrik sistematik. Koreksi geometrik selanjutnya diperlukan untuk menghasilkan data yang lebih teliti dalam aspek planimetrik. Pada koreksi ini, sistem koordinat atau proyeksi peta tertentu dijadikan rujukan, sehingga dihasilkan citra yang mempunyai sistem koordinat dan skala yang seragam. Citra terkoreksi ini siap untuk dimanipulasi bersama dengan peta dalam kerangka sistem informasi geografi. Tools IR-Mapper yang dipakai pada modul 3 ini. Yang pertama ada algoritma, yang kedua ada dataset, yang ketiga ada zoom,
Yang keempat ada geocoding wizard. Yang kelima ada annotation atau map composition. Yang keenam ada intensity. Yang ketujuh ada RGB. Kegunaan koreksi geometri. Kegunaan koreksi geometri yang pertama adalah untuk menghilangkan distorsi geometri pada citra yang sudah dapat diperkirakan, seperti pengaruh sistem optik yang digunakan. Yang kedua adalah untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh gerak satuan penjelajah dan satelit, gerak perputaran bumi, dan faktor kelengkungan bumi yang mengakibatkan pergeseran posisi terhadap sistem koordinat referensi. Kelebihan dan kekurangan dari koreksi geometri. Kelebihan dari koreksi geometri adalah yang pertama, tingkat akurasi yang baik. Karena tingkat akurasi yang tinggi, maka pengolahan data kelanjutannya akan lebih akurat. Yang kedua dari kelebihannya adalah cara yang dipakai sederhana dan mudah untuk dipakai. Lalu untuk kekurangan dari koreksi geometri adalah ditampilkan ketidaktepatan dalam memasukkan koordinat dengan letak titik yang sesungguhnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.